Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna wa faqqih auladana fid dini wa 'allimna ta'wil. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid An-Nas dan juga jamaah solat subuh, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama bisa bermuwajahah, berhadap-hadapan di subuh ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Ramadan. Mari kita sama-sama akan membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang akan kita baca di halaman 18. Berlanjut surat Al-Baqarah dari 113 kita baca sampai 119. Kita awali dengan ta'awud. Halamannya halaman 18. Ya. Ya. Mari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا
la yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Shadaqallahul azim. Kita belajar tahsin. Wa qa ya, bukan ku wa qa wa qalatil ya enggak boleh til. Wa qalatil yahudu lai atau lai laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara bukan baso wa qalatin nasara bukan laisatil yahudu ala syai' itu ya wa hum yatlunal kitab qalqalah ya kitab kadza za atau za jangan za kadza kadzalika qala allazi sama ladzi bukan lazi ladzina la bukan ya tapi ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi jangan fihi yakhtalifun ya. Jadi ini Al-Baqarah 113 halaman 18. Baik, coba baca ayat ini kita full kan. Wa qalatil yahud wa qalatil yahud laysa bin pahami dulu ya. Wa qalatil yahudu dan berkata al yahudu orang Yahudi. Laisatin nasara tidak adalah an-nasara pada orang-orang Nasrani itu ala syai'i atas sesuatu. Artinya orang Yahudi berkata kepada orang
Nasrani, bahwasanya dia orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang benar gitu. Jadi saling menjelek-jelekkan, saling merasa paling benar. Sebaliknya, waqalatin nasara, dan berkata orang-orang Nasrani, laisatil yahudu ala syai'i, tidaklah orang Yahudi itu berada atau tidak menganut sesuatu agama yang benar. Yahudi mengklaim dirinya paling benar dengan mengatakan Nasrani sesat. Sebaliknya, Nasrani mengklaim gitu ya. Padahal apa di sini disebutkan wahum yatlunal kitab. Padahal mereka itu yatlunal kitab, membaca al-kitab. Apa kitabnya orang Yahudi? Taurat. Apa kitabnya orang Nasrani? Injil. Sama-sama dari mana? Dari Allah, sumbernya sama, tetapi mereka ternyata kemudian berbeda pendapat karena memang ego yang tinggi, merasa diri paling benar. Kadzalika qala alladzina, demikian pula yang dikatakan orang-orang yang la ya'lamuna, yang tidak mengetahui, mithla qaulihim, seperti perkataan mereka. Orang yang tidak mengetahui bisa jadi adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mendapatkan Alkitab. Pun perkataannya sama, saling menyatakan penyimpangan gitu. Fallahu, maka Allah, yahkumu bainahum, akan menghukumi mereka di antara mereka, kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa yang mereka perselisihkan. Jadi nanti ada hari penghakiman, mana yang sebenarnya yang paling benar. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari sini? Jangan senang mengklaim diri paling benar. Kalau memang sumbernya sama, kalau terjadi perselisihan, mungkin hanya terjadi perbedaan pemahaman. Tetapi ketika menyatakan penyesatan, ini yang bahaya. Ya, apalagi sesama umat nih, apalagi sesama organisasi, bahaya. Karena ini akan menjadikan perpecahan di antara umat. Jadi kita mendapatkan kisah ini memberikan pesan kepada kita, di antara kita itu tidak boleh saling merasa diri paling benar. Untungnya kemarin puasa bareng gitu kan. Kalau nggak bareng kan pasti ada ya gitu omongan-omongan, obrolan yang di samping itu. Nah ini ya, jadi tegaskan adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Untungnya di dalam Islam ada perintah berpegang teguhlah kepada talinya Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Waman bukan ada waman azlamu mimma tidi tasdid mimman mana'a atau mana'a masajidallahi ayyulqara fihas, nggak boleh fihas, nggak boleh karena udah ada huruf mati. Fihasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa lagi-lagi kha ya, illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Ya, coba waman
lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wa man azlamu, siapakah yang lebih zalim, mimman, dari orang yang mana'a masajidallah, mana itu melarang masajidallah, masjid-masjid Allah, ayyudhkara fiha, untuk disebutkan di dalam, fiha itu di dalam masjid, ismuhu, nama Allah, wasa'a fi kharabiha, dan ia berusaha fi kharabiha, untuk atau dalam merobohkannya. Jadi perbuatan yang paling zalim itu adalah melarang orang menuju masjid, melarang orang berzikir di masjid, dan berusaha untuk merobohkannya. Apa pernah terjadi? Pernah. Contohnya gini. Pada masa Nabi, Rasulullah dihalang-halangi oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy ketika fase Mekah untuk beribadah di Masjidil Haram. Kalau Nabi lagi sujud, ditumpahkan di punggungnya Nabi kotoran-kotoran. Ya. Apalagi pada masa pembebasan Palestina, atau kita bicara tentang Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ya, pernah dihancurkan pada masa orang-orang Kristen menguasai Masjidil Aqsa. Dan begitu. Nah, ini menunjukkan orang yang paling zalim adalah orang yang melarang orang menyebut nama Allah di masjid-masjidnya Allah, dan mereka berusaha untuk merobohkannya. Sekarang bisa nggak merobohkan dengan cara jari-jari kita? Bisa. Bikin status, bikin komen tentang Masjid An-Nas, ya kan? Ya. Bukan kebanjiran yang diomongin. Kalau kebanjiran orang pada simpati. Yang biasanya sensitif itu masalah uang, ya. Ya, apalagi kalau pas lagi masa-masa renovasi, ya kan? Diceritakan bla 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 tentang tidak amanah, tentang penyimpangan, tentang apa gitu kan. Dari jari-jarinya. Tanpa, ya kan? Tuh. Maka itu termasuk bagian merobohkan nggak? Iya. Akhirnya orang tidak simpatik lagi untuk, nah ini hati-hati. Jadi jari-jari kita itu bisa berbahaya gitu. Jadi tolong perlu diperhatikan itu. Kalau sekarang kan namanya bikin bangkrut usaha orang aja bisa dibikinkan konten dulu kan. Tadinya itu mungkin usaha bagus, tapi ada yang komen negatif, bahkan dibikin konten dan seterusnya. Akhirnya jadi bangkrut. Dia bilangin aja, contohnya pakai mie, masak-masaknya mie Indomie, dibilangin mie ayam di sini tuh pakai minyak babi gitu kan. Nah, akhirnya orang pada takut, bangkrut akhirnya kan. Nah, gitu. Jadi memang sekarang merobohkan itu bukan berarti langsung tiang-tiangnya kita hancurkan. Dibikin sepi bisa jadi gitu kan. Nah, masjid pun sama gitu. Ya. Jadi orang yang paling zalim itu adalah orang yang menghalang-halangi orang menyebut nama Allah di masjid, artinya beribadah, dan ingin merobohkannya. Kenapa? Ahabul bilad ilallahi aswaquha, dalam riwayat Imam Muslim. Tempat yang paling dicintai Allah itu adalah masjid. Kalau ada yang tempat paling dicintai, ada nggak tempat yang paling dibenci? Ada. Wa abghadul bilad ilallah, apa itu? Pasar. Kenapa kok pasar itu dibilang di paling benci? Karena memang kalau kita lihat, dikompar antara pasar dengan masjid, tempat yang banyak bohong di mana? Di masjid atau pasar? Pasar. Tempat ada kecurangan di mana? Ya, kecurangan dalam timbangan. Tempat sering ada sumpah bohong di mana? Di pasar. Dan ini kan, maka menjadikan tempat yang paling dibenci. Bukan berarti kita nggak boleh pergi ke pasar. Jadi beda ya memposisikannya.
Bagaimanakah untuk mereka? Nah, ini ada hukum yang sangat berat untuk dunia akhiratnya orang yang melarang orang lain beribadah atau menghalang-halangi atau bahkan merobohkan. Kita lanjutkan dengan ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Jadi mereka itu tidak pantas memasukinya, artinya memasuki masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Yang harusnya adalah mereka masuk masjid itu adalah dengan rasa takut kepada Allah. Coba, karena takut kepada Allah, contohlah Pak Yanto datang ke masjid belum wudhu dari rumah, wudhu berkumurnya berapa kali? 3 kali. Yang dilepeh kira-kira berapa kali? 3 kali. Ya, ini ngomongin sholatnya sholat duhur. Lagi panas tadi kan, kemarin panasnya terik banget ya. Gila sore brek hujannya kenceng deres. Ya. Coba kita berkumur 3 kali, yang kita lepehin sekali gitu kan. Kan mencurigakan, yang 2 kemana itu? Ya kan. Nah, artinya apa? Walaupun kanan kiri tidak ada yang memperhatikan, tetapi kanan memang dalam hal ibadah ini termasuk puasa, itu kan mengajarkan kita kejujuran ya. Mengajarkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tuh. Enggak ada orang wudu kemudian dibikin action gitu ya. Itu kalau pas mau pemilu. Jadi banyak hal ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi menuju masjid itu adalah memang tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan tanda bapak ibu disebut orang beriman adalah diantaranya karena apa? Ya'tadul masajida, membiasakan diri ke masjid. Jadi disebutkan idza ra'aitumur rajula, apabila kamu melihat seseorang ya'tadur rajula, membiasakan diri orang itu menuju masjid, fashhadu lahu, maka saksikanlah baginya bil iman, bahwasanya dia adalah orang beriman. Gitu kan? Karena apa? Firman Allah, qala Allah azza wa jalla dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi itu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Karena hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Gitu. Apalagi kalau sampai betah di masjid. Betah. Ya. Walaupun hari ini nggak ada gorengan gitu ya, tetap aja berangkat ke masjid ya. Muncul rasa cinta gitu. Itu makanya kalau sudah terpaut dengan masjid nyaman gitu kan, kagak mau balik gitu kan. Sampai istrinya bingung, ini orang kemana gak pulang-pulang. Maka itu insya Allah masuk dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan Bapak Ibu yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan Allah. Yaitu siapa di antaranya? Wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Untung di sini disebutkan wa rajulun, seorang laki-laki. Kalau imro'atun gitu kan, seorang perempuan, bahaya juga itu kan. Warrajulun, seorang laki-laki yang qalbuhu, ya, hatinya mu'allakun fil masajid. Mu'allakun itu berarti bergantung atau terpaut dengan masjid ya. Jadi orang yang hatinya terpaut dengan masjid, betah di masjid, apalagi senang berjamaah di masjid, bermajelis ilmu di masjid, yang lebih-lebih adalah memikirkan masjid. Memikirkan gimana masjid bisa memberikan kenyamanan, pelayanan buat jamaah, memikirkan bagaimana biar masjid ini bisa berkelanjutan, kan begitu. Ini termasuk orang yang masuk dalam kategori orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nih kan banyak ini jamaah yang sudah mulai setelah MPP kemudian langsung benar-benar pensiun gitu ya. Langsung malah larinya ke masjid. Kalau perlu nanti
ketua langsung mendata ini jamaah atau lingkungan yang sudah pensiun ini, disamperin aja. Mau ngapain lagi kalau di rumah? Ya kan? Kalau di rumah suntuk, hati-hati gitu kan. Apalagi yang masih ada istrinya. Ya, suntuk kan, lebih baik tarik ke masjid. Insya Allah mau dah. Iya kan? Insya Allah mau. Ya pelan-pelan lah, suruh main tenis dulu gitu, nggak apa-apa itu, tenis meja gitu. Ya suruh ngopi-ngopi dulu, nggak masalah gitu. Ya. Tapi kalau Pak Paja Amanda betah banget di masjid, Bu Fitri yang protes ntar ya. Nah, tambah lagi, ibu bapak melangkahkan ke masjid aja setiap langkahnya dihitung itu. Ya kan? Ada hadis riwayat Imam Muslim itu, man tatahhara fi baitihi. Siapa yang bersuci dari rumahnya. Jadi kalau mau menuju masjid mau sholat, ibu bapak, kalau kami perhatikan jamaah rata-rata kemari langsung masuk masjid berarti sudah bersuci dari rumahnya. Itu sunnahnya ya. Wudunya dari rumah. Tsumma masya ilal baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan menuju rumah-rumahnya Allah. Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Kanat khutwatahu, maka kedua langkah kakinya, ihdahuma takhuttu khati'atan, yang satu akan menjadikan penghapus dosa, wal ukhra tarfa'u darajatan, langkah lainnya menjadi pengangkat derajat. Jalan naik motor diprotes kan. Lah kan ketika pas turun dari motor jalan-jalan juga katanya gitu kan. Ya ngelas aja. Saya mau keluar dari motor kan mesti jalan gitu kan. Nah, itu. Bahkan keluar dari rumah aja udah baca doa. Baca doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya bener. Ya sampai sini. Iya, karena sudah enak sandaran gitu. Kan kalau usia-usia udah sepuh kan, kalau nggak sandaran, senderan, selonjoran gitu kan. Ya ternyata kata istrinya bener, itu salah doa dia. Harusnya bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka kalau membaca itu, jadi apabila seseorang keluar dari rumahnya, dia membaca tadi bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka orang ini hudita wa kufita wa wukita. Dia mendapatkan petunjuk, dia dijaga oleh Allah, dan dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan dikira doa ini doa abal-abal. Sampai setan katanya kalau sudah baca doa ini saya nggak bisa ganggu dia, tidak bisa membelokkan. Kan ada juga kan, niatkan ke masjid, liatin ada nasi uduk di warung, mampir dulu kemana. Ya udah, akhirnya nggak nyampe di masjid kan. Di sini udah diteriakin mana nih, katanya mau kerja bakti nggak datang-datang. Ini nongkrong dulu gitu kan, karena sudah salah belok gitu, bisa jadi. Nah, jadi memang keutamanya masjid itu tempat yang paling indah. Kemudian menandakan kita beriman kalau membiasakan ke masjid, apalagi insya Allah akan mendapatkan perlindungan, di mana tidak ada perlindungan kecuali diberikan kepada orang yang memang hatinya sudah terpaut ke masjid. Ditambah lagi setiap langkahnya akan dibalas oleh Allah. Satu langkah menjadi penghapus, langkah berikutnya menjadi pengangkat derajat. Sekarang kan ada namanya peholik, apa itu namanya, timer untuk walking itu, buat walker itu, para pejalan kaki kan tahu kan, muterin situ Babakan, situ Pamulang, situ Gintung, itu berapa langkah itu ketahuan itu. Wah sekian ya, hitung aja nanti itu. Dibagi dua, jadi berapa yang diampuni, berapa yang diangkat itu. Kok kober-kobernya ngitung begitu ya. Iya. Baik, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Lahum, bagi mereka tadi yang menghalang-halangi orang menuju masjid, menghalang-halangi orang untuk berzikir di masjid, bahkan merobohkan itu. Lahum fid dunya, di dunianya saja itu sudah khizyun, mendapatkan kehinaan di dunia ya. Walahum, dan mereka fil akhirah, di akhirat, adzabun azim, azab yang sangat besar ya. Coba
Dunia mendapatkan kehinaan, di akhirat mendapatkan azab. Ya lihat aja lah. Karena kami juga pernah menyaksikan beberapa orang yang memang kadang-kadang nggak suka sama masjid. Ya, di dunianya bagaimana dan akhiratnya seperti apa. Ya. Di akhiratnya kita nggak tahu ya, cuma di dunianya kelihatan ya kan. Baik, lanjut. Walillahil mas atau mash. Mash, yang mana? Mash. Ya. Kalau mas pakai sin, math pakai tha, mouth pakai sad, ya. Mash, nah itu sin besar ya. Riqu wal atau tahan Pak, maghrib. Sudah maghrib, jangan maghrib, maghrib. Wal maghribu fa bukan fa aina ma tuwallu fatham ya, fathamma bukan fasamma, fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim, wasi'un alim. Coba dari walillahi. Walillahil maghribu walillahi dan milik Allah al-masyriku dunia bagian timur, wal maghribu dan bagian barat. Kok utara selatan nggak dibahas? Ya kalau dibelah dua kan utara selatan masuk timur barat kan, ya, gitu kan. Kayak bola dibagi. Ya. Bagian barat, bagian timur, gitu. Itu adalah milik Allah. Fa'ainama, maka dia di mana saja, artinya Allah di mana saja, tuwallu fathamma wajhullah, kalian menghadap maka disitulah wajah Allah. Apa yang dimaksudkan wajah Allah? Maksudnya gini, bukan wajah dalam pengertian fisik wajah kita. Enggak boleh menggambarkan seperti itu. Wajah Allah adalah di situ ada kekuasaan Allah, rahmatnya Allah, ilmunya Allah, begitu. Timur dan barat. Kalau sudah bilang timur dan barat, enggak ada pagar laut yang di aku milik siapa, gitu, enggak ada, ya kan? Semuanya milik Allah. Tapi jangan kemudian main pagar-pagar, kan ini milik Allah, ya suka-suka dipagar aja. Repot nanti urusannya. Negara enggak ada berarti kalau begitu, ya kan? Coba digambarkan bahwasanya timur barat milik Allah, dimanapun ada Allah, maka menghadap kemanapun kita itu berarti menghadap kepada Allah. Kita lihat coba contohnya di dalam sholat. Sholat wajibnya menghadap kemana? Kiblat. Kiblat kan? Karena memang syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Bagi siapa yang mampu mengetahui kiblat atau mampu untuk menghadap kiblat. Kalau orang sakit berbaring nggak bisa menghadap kiblat, nggak masalah. Orang yang sedang bepergian, ya kan, nggak masalah. Contohnya, atau sedang berperang, musuhnya itu membelakangi kiblat, artinya kita kiblatnya ke sana, ke barat, musuh kita ada di timur, maka kita itu boleh menghadap ke arah musuh. Dalam pengertian kondisinya kan namanya perang kan siaga. Kita bilang siaga ya. Bukan dalam pengertian ketika bisa dibagi pasukan. Kalau bisa bagi pasukan ada yang jaga, ada yang sholat, nanti gantian. Tapi ketika tidak memungkinkan, katakanlah penjaga musuh, pengintai, dia kan bisa menghadap, sholat itu menghadap musuh. Artinya apa? Di situ artinya kewajiban sholat itu tidak bisa ditinggalkan. Prinsipnya dimanapun kalian berada, di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah wasi', maha luas,
alim, maha mengetahui. Baik, lanjut. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah boleh. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah, gitu ya. Bal lahu ma fis samawati wal ard atau wal ard kullun lahu qanitun. Coba baca bareng. Wa qalu ittakhadallah. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadallahu walada, Allah telah menjadikan anak. Apa artinya? Allah itu punya anak. Kata siapa? Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak namanya Uzair, Ezra. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak namanya Isa atau Yesus. Orang-orang kafir mengatakan Allah punya anak. Apa kata orang kafir? Malaikat-malaikat itu adalah anaknya Allah. Itu kata orang-orang kafir. Maka dibantah, subhanah, maha suci Allah. Maha suci iya, ballahu, tetapi baginya, miliknya, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi, kulul lahu qanitun, semuanya atau kepadanya tunduk kepada Allah. Artinya apa? Ya Allah kan yang memiliki langit, bumi, timur, barat. Gak mungkinlah Allah itu punya anak, membutuhkan. Kalau anak kan berarti butuh ya, butuh keberlanjutan. Jadi bapak kenapa punya anak? Diharapkan ketika sudah menikahkan pengennya punya cucu, karena memang mengharapkan keberlanjutan. Allah itu maha hidup, tidak akan mati, jadi tidak butuh anak, begitu. Kalau Allah butuh anak berarti Allah itu lemah, gitu ya. Baik. Badi'us samawati wal ard wa idza qadha atau qadha amran fa innama yakunu lahu kun fayakun. Baca yuk. Badi'us samawati wal ard wa idza qadha amran fa innama yakunu lahu. Tadi kan dikatakan Allah tidak punya anak. Sementara orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir mengatakan Allah punya anak. Subhanah, maha suci Allah. Allah itu memiliki langit, pemilik bumi. Semuanya tunduk, gitu loh. Tunduk dengan ketentuan Allah, dengan sukarela ataupun terpaksa. Coba matahari tunduk nggak? Tunduk. Kapan dia terbit? Ada nggak matahari nyeleneh? Nggak ada. Terbitnya nggak mau terbit gitu, ngambek seminggu gitu kan? Nggak ada. Tetap dia berjalan. Bahkan semuanya wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari aja berjalan pada lintasannya. Ada lintasan. Karena perjalanannya itu teratur, kita bisa menghitung, begitu kan? Nah, ditambah lagi badi'us samawati wal ard. Allah itu pencipta langit, pencipta bumi. Wa idza qadha amran, dan apabila Allah itu menghendaki memutuskan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka sungguh hanyalah ia berkata kun fayakun. Contohnya apa kun fayakun? Ya, Adam alaihissalam. Adam sama Isa hebatan mana dalam sisi penciptaan? Adam.
Ya kalau mau nyembah alasan dia dilahirkan tanpa seorang bapak, nyembah aja Adam gitu ya. Ya kan? Tuh. Dengan mengatakan kun fayakun tercipta Adam. Dengan kun fayakun terjadi proses terciptanya Isa melalui kehamilan Maryam tanpa tersentuh seorang laki-laki. Jadi panasnya api pun ketika akan membakar Nabi Ibrahim, kun fayakunnya Allah terjadi. Api itu menjadi bardan, menjadi dingin. Tetapi dingin itu bisa membunuh nggak? Bisa. Wasalaman Ibrahim, dan selamatlah Nabi Ibrahim. Atau katakanlah banyak hal-hal yang di luar nalar kita, menurut persepsi kita dia tidak akan selamat, tetapi bisa nggak diselamatkan oleh Allah? Contohnya Ashabul Kahfi, ya nggak? Di mana-mana udah diintai, dicari, dikenali bahwasanya bahkan guanya saja, tempat persembunyian mereka itu didatangi. Tetapi dengan kehendak Allah mereka tidak kelihatan. Jadi ada semacam pembatas dinding yang mereka tidak melihat Ashabul Kahfi, ya. Dan luar biasanya lagi adalah Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Itu kan cara Allah, ya. Kalau sudah bicara cara Allah dari sisi penciptaan, dari sisi pemberian solusi, banyak hal di luar nalar kita. Jadi kun fayakun. Kalau Bapak kun fayakun bisa? Bisa kun fayakun, bikin adonan langsung jadi Fendi's cake. Ya. Tetapi kan kalau Allah menciptakan dari tidak ada, Pak, iya kan? Kalau Pak Haji Ale coba bikin itu kan bahannya udah ada kan? Bahannya udah ada. Coba bisa kalau bahannya nggak ada? Nggak bisa. Kalau Allah melalui kun fayakunnya Allah itu dari tidak ada itu loh. Kalau kita bikin melalui proses materialnya udah ada. Nah ini bedanya. Jadi jangan bilang sama-sama kita juga bisa menciptakan, tapi bahannya dari yang sudah disiapkan. Bahannya nggak ada, nggak mungkin kita bisa menciptakan. Tanya ibu-ibu dah. Ibu-ibu yang biasa masak itu kolak. Biasanya kalau bulan Ramadan itu kolak yang kita kagak makan, kolak biji salak, ya gitu kan. Itu kan biji salak ya, hebat itu. Jadi empuk semua tuh kan. Nah, bisa diolah sama ibu-ibu. Tapi kan itu pakai bahan gitu kan. Pakai bahan. Nah, itu. Gak mungkin langsung ujuk-ujuk gitu apa. Tiba-tiba langsung jadi kun fayakun, langsung ada biji salak gitu kan. Ya, baik. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Coba Bapak baca sampai selesai ya. Wa qala alladhina la ya'lamuna wa qala alladzina, dan berkata la ya'lamuna, orang-orang yang tidak mengetahui, laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Mereka berkata apa? Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaan kepada kita? Jadi maunya mereka itu melihat Allah datang kepada mereka atau langsung menunjukkan Muhammad itu kemujizatannya langsung seperti apa. Kadzalika, demikianlah qala alladzina min qablihim mithla qaulihim, demikian pula orang-orang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Jadi orang-orang masa Nabi Musa pun sama omongannya begitu. Masa Nabi Isa pun seperti itu. Perkataan kaum-kaum para nabi pun begitu. Kenapa tidak ditunjukkan atau Allah datang kepada kita? Sebenarnya apa itu? Tasyabahat qulubuhum, sungguh padahal mereka itu, hati mereka itu serupa, sama aja hatinya.
Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Kan tanda kekuasaan Allah tersebar di alam semesta, ya enggak? Jadi jangan melihat yang hebohnya doang gitu. Kalau ditanya, apakah ada mukjizat Nabi Muhammad sampai sekarang? Ada. Apa? Al-Quran ini mukjizat sepanjang hayat, sepanjang dunia ini masih ada. Kan banyak Al-Quran yang ajaib, yang baru diketemukan setelah abad-abad belakangan. Contoh masalah embriologi, bagaimana terciptanya manusia, ternyata benar kan, dibenarkan oleh penelitian abad 19-20. Oh iya, ternyata benar gitu ya. Jadi itu kemukjizatan Al-Quran. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Yuk terakhir. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Shadaqallahul azim. Inna, sesungguhnya kami, arsalnaka, mengutus engkau Muhammad, bil haqqi, dengan kebenaran, basyiran, pembawa kabar gembira, wa nadhiran, pemberi peringatan. Itu fungsi diutusnya Nabi itu. Basyiran, memberikan kabar tentang adanya surga pada hari akhir nanti. Nadhiran, peringatan akan azab untuk orang yang tidak beriman. Selanjutnya, wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Jadi kalau ada orang yang tidak mengikuti Nabi, ini untuk menghibur Nabi, udah santai saja. Kewajiban Nabi adalah mendakwahkan, tidak untuk memberikan hidayah itu. Jadi kewajibannya adalah memberikan peringatan. Kewajiban kita sesama muslim adalah berdakwah. Hidayah itu bukan milik kita. Itu status saya kemarin itu, sampai semalam yang nge-lag kok banyak banget. Jadi kewajiban kita itu apa? Kewajiban kita berdakwah. Jadi ngajakin, Pak. Ngajak keluarga, sanak famili dan seterusnya, jamaah. Adapun masalah hidayah itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wal hadhihi niyatin wa kunatin salal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, curahkan kasih dan sayang-Mu kepada kami ya Allah. Berikan kepada kami kemuliaan, berikan kepada kami kebaikan, berikan kepada kami kesahajaan. Jika di antara kami, jamaah kami ya Allah, ada yang sakit sembuhkan, yang sulit mudahkan, yang punya hajat kabulkan, yang berketurunan saleh dan salehah, yang berkeluarga sakinah mawaddah warahmah, yang punya hutang bayarkan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah masjid ini ya Allah, berkahilah pengurus dan jamaahnya ya Allah, berkahilah pula para donaturnya ya Allah. Mudahkanlah segala urusan-urusan yang dijalankan di masjid ini ya Allah. Jadikan masjid ini menjadi masjid yang makmur, menjadi masjid yang berkah, menjadi masjid yang bermanfaat, menjadi masjid yang menjadi penebar ilmu ya Allah, dan penebar keamanan, kedamaian di antara kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini ya Allah, terimalah ibadah puasa kami, salat kami, zakat, infak, sedekah kami, bacaan ayat-ayat Al-Quran kami, zikir kami, iktikaf kami, dan jadikan seluruh aktivitas kami di bulan Ramadan adalah ibadah ya Allah. Tidur kami pun Engkau catat menjadi ibadah ya Allah. Kami melakukan aktivitas pun Engkau catat menjadi kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami ya Allah keberkahan pada rezeki kami. Jika rezeki kami sedikit banyakkan, jika tidak ada adakan, jika rezeki kami sulit mudahkan, jika jauh dekatkan, di langit turunkan, di bumi keluarkan, jauh dekatkan. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik Maha Pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikan kami nantinya bertemu dengan Lailatul Qadar ya Allah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah, yang menjadikan kami termasuk orang-orang yang beruntung ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.